warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Daroja, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik bersama Ibu Tri Arianti, Sarjana Pendidikan, selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Klaten. Kita langsung saja ya Bu Tri. Selamat pagi Bu Tri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu DJ, alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Tri sudah bersedia untuk saya observasi. Tapi sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan praobservasi dulu ya Bu ya. Kita berbincang-bincang tentang tujuan pembelajaran Ibu di modul aja, tentang strategi dan lain sebagainya. Langsung saja Bu, saya ingin tahu nih Bu, modul ajar Ibu yang nanti akan digunakan dalam observasi di kelas atau pembelajaran di kelas, kira-kira tujuannya apa Bu nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu satu, mereka bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari prosedur teks. Oh, jadi Ibu mau mengajarkan tentang prosedur teks ya Bu ya? Oke, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu? Persiapannya saya sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan keinginan saya, kemudian lembar kerja dan teks yang sesuai, yang pas, yang tidak terlalu sulit, yang mereka familiar dengan anak, yang relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Kemudian area pengembangannya apa Bu? Area pengembangannya saya ingin anak-anak itu religius, bertanggung jawab dan percaya diri. Oke. Gini Bu ya, dalam nanti pengajaran di kelas, kira-kira strategi apa yang akan Bu Tri gunakan? Karena saya ingin mengembangkan aspek yang tadi tanggung jawab dan percaya diri, saya memilih metode pembelajaran jigsaw. Jigsaw ya Bu? Itu langkah-langkahnya bagaimana Bu? Bisa dijelaskan metode jigsaw itu yang bagaimana? Metode jigsaw, sepengetahuan saya itu ada tim ahli dan tim pembelajar. Nantinya saya akan memilih beberapa siswa untuk menjadi tim ahli dan bertanggung jawab menjelaskan ke teman yang lain. Langkah-langkahnya bagaimana Bu? Untuk langkah-langkahnya, saya memilih beberapa siswa yang saya anggap lebih mampu daripada yang lain, sekitar 8. Kemudian saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu prosedur teks, fungsi sosial, unsur kebahasaannya dari prosedur teks. Kemudian jika tim ahli ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, mereka bisa menanyakan ke saya. Karena nantinya kalau mereka belum paham, bagaimana menjelaskan ke teman yang lain. Jadi setelah saya pilih tim ahli, mereka sudah mengerti, saya bagi menjadi beberapa kelompok dan mereka menjelaskan ke teman-teman di kelompok mereka mengenai prosedur yang sudah saya pilihkan. Jadi Ibu Tri ini melakukan tutor sebaya. Bisa dikatakan gitu ya. Jadi kadang memang anak-anak itu lebih paham dijelaskan temannya daripada gurunya, kadang begitu ya Bu ya. Strategi ini sebelumnya pernah dilakukan Bu? Pernah di kelas yang lain. Dan apa reaksi atau anak-anak itu antusias gitu ya Bu ya? Ya, saya melihat anak-anak lebih antusias, mereka lebih open untuk jika ada pertanyaan mereka belum paham, karena yang menjelaskan adalah temannya sendiri, bukan saya. Jadi mereka lebih terbuka. Oke Bu Tri, kira-kira nanti mau melakukan observasi ini, apa yang bisa saya bantu Bu? Saya butuh bantuan Bu DJ untuk mengkoordinir anak-anak, mungkin nanti pas di kelompok mereka ada pertanyaan atau mereka kurang kerjasama di kelompoknya, saya minta bantuan jenengan. Oke. Ya, nanti kita lihat waktu saya observasi ya Bu ya. Saya akan mengobservasi Ibu nanti bagaimana jalannya strategi ini berjalan, termasuk juga pengalaman untuk bagi saya juga ya. Terima kasih Bu Tri karena kita sudah melakukan observasi. Ini nanti kita lakukan hari apa Bu? Hari Senin ya. Hari Senin ya. Oke, ini hari
Sabtu, kita lakukan hari Senin. Sampai ketemu di hari Senin ya Bu ya. Semoga nanti observasinya berjalan lancar dan semuanya bisa terkendalikan. Demikian observasi saya, pra-observasi saya bersama Ibu Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Daroja dan juga Bu Tri Arianti, yang kemarin kami sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Langsung saja ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cici. Sehat ya. Oke Bu Tri, sebelum saya melakukan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, saya ada sedikit saran masukan juga buat Ibu ya Bu. Kemarin kan Bu Tri ini melakukan pembelajaran dengan metode jigsaw ya Bu ya. Nah, metode ini Ibu Tri ini memilih tim ahli dari murid, kemudian ada 4 kelompok ya Bu ya, 4 kelompok. Tim ahlinya setiap kelompok ada 2, kemudian ada prosedur tag ditempel di pojok-pojok gitu Bu ya. Kemudian nanti setiap kelompok ke tim ahli untuk bertanya tentang hal-hal apapun itu tentang prosedur tag. Nah, ini bagus sebenarnya Putri, karena memang anak-anak itu kadang-kadang lebih paham atau lebih dia lebih percaya diri bertanya dengan temannya daripada dengan gurunya, ngoten ya Bu. Kemudian saya lihat juga strateginya ini udah bagus, langkah-langkahnya sudah sesuai. Cuman mungkin ada sedikit saja yang saya mau kritisi, yaitu di modul ajar Ibu ini belum ada berdiferensiasi dan KSE Bu. Jadi modul ajar berdiferensiasi ini kita memasukkan muatan berdiferensiasi ke dalam modul ajar, di mana kita menyesuaikan dengan minat belajar anak Bu. Jadi anak itu kan kadang ada yang suka cara belajarnya, dia suka nonton video, ada yang suka melihat gambar, ada yang suka membaca. Nah itu Ibu Tri belum memasukkan itu, dan juga belum memasukkan kompetensi sosial emosional. Untuk selebihnya sudah bagus. Ibu area pengembangannya religius, anak-anak bisa mandiri, bertanggung jawab, itu sangat bagus sekali. Langkah-langkahnya juga sangat bagus. Oke Bu Tri, kita langsung saja ya Bu ya untuk pasca observasi. Ibu, tujuan percakapan di pasca observasi ini adalah ingin menyampaikan data hasil analisis kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin ya Bu ya. Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, apakah pembelajarannya sudah berjalan dengan Bu Tri? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada 1-2 yang miss dari keinginan awal saya. Tetap ada kekurangannya, saya merasakan begitu. Apa Bu kekurangan menurut Ibu itu? Kekurangan Ibu apa ini? Mungkin anak-anak kurang kadang ada anak yang kurang bertanggung jawab ataupun tidak mengerti, dan mereka kurang aktif. Ada yang aktif, ada yang tidak, dan mungkin ada 1-2 yang seperti itu. Alokasi waktu yang saya rencanakan sebelumnya juga sedikit kurang, karena mereka sangat aktif, tanya ini itu dan waktunya jadi mepet. jadinya mepet, walaupun mereka ya sangat aktif di kelompoknya masing-masing itu. Jadi menurut Ibu kekurangan dari pembelajaran kemarin itu koordinasi ya. Anak-anak itu ada yang memang anak-anak itu ada yang nggak bertanggung jawab dengan dirinya ya Bu ya, nggak ini. Tapi kira-kira Bu Tri, setelah Ibu tahu kekurangannya tersebut, apa yang kira-kira mau Ibu perbaiki, lakukan biar hal itu tidak terjadi lagi nantinya? Iya, untuk alokasi waktu berarti saya lebih belajar lagi bagaimana mengalokasikan waktu dengan lebih baik ke depannya. Dan untuk yang pengkoordinasian dengan kelompok setiap siswa, saya akan perketat lagi bagaimana supaya mereka lebih tune in dan bertanggung jawab dengan tugasnya di kelompok. Mungkin bisa gini Bu, nanti setiap kelompok ke tim ahli di timer ya Bu ya, dikasih waktu. Sekali satu tim ahli kelompok harus 15 menit, misalnya 15 menit harus sudah muter gitu ya. Kalau kemarin kan memang terserah gitu, kalau mereka belum paham ya udah terserah kan gitu. Mungkin nanti seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Tri, kira-kira area pengembangan yang perlu Ibu tingkatkan apa Bu? Area pengembangan yang perlu ditingkatkan
Ya, anak-anak lebih percaya diri lagi, lebih bertanggung jawab, dan saya ingin menambahkan apa Bu? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi, karena saya belum Begitu paham ya Bu ya. belum paham dan belum, oh itu something new buat saya. Iya, Gitu. betul. Harus lebih memperhatikan kalau anak-anak memang Minat berbeda, belajarnya berbeda satu dengan yang lain, dan juga menambahkan KSE, KSE ya, betul. emosionalnya, yang kompetensi yang mau saya, sosial emosional yang ingin saya tingkatkan apa, belum masuk di belajar saya. Nanti bisa itu bisa kita lakukan apa namanya semacam pelatihan Bu ya. Saya harapkan begitu. Setelah kegiatan ini selesai Bapak Ibu, Ibu Tri, rencana Ibu ini aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukannya apa? Kira-kira pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu? Saya mungkin akan membuat modul ajar untuk kedepannya. Saya masukkan berdiferensiasi dan juga KSE, supaya itu kan hal yang penting. Iya, Gitu. betul. Supaya ada peningkatan di pembelajaran berikutnya. Tujuan melakukan itu harapannya nanti apa Bu? Harapannya ada support dari kepala sekolah, teman-teman bahasa Inggris yang lain, bisa yang sudah mengerti tentang hal itu bisa memberikan masukan, pelatihan ya. Nanti ya keinginannya seperti itu. Saya nanti bisa bantu Bu. Oke. Iya, terus ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan setelah nanti misalkan Ibu melakukan pelatihan tentang modul ajar berdiferensiasi dan KSE, kira-kira Bu ukuran keberhasilan nanti apa Bu? Ukuran keberhasilannya berarti teman-teman bisa membuat itu modul ajar yang berdiferensiasi dan ya dengan baik, dan juga ditambah dengan KSE. Dukungan apa yang Ibu Tri pingin harapkan gitu? Iya. Dukungannya berarti dari semua lini di sekolah, dari kepala sekolah, dari teman-teman yang lain. Ayo kita bareng-bareng belajar hal ini bersama. Oke, bagus. Kira-kira kapan Bu mau melakukan itu? Kapan ya? Secepatnya mungkin. Secepatnya ya, pastinya di luar jam mengajar ya Bu. Yeah. Demikian pasca observasi saya, bincang-bincang saya dengan Ibu Tri yang kemarin saya sudah observasi beliau. Beliau sudah memberikan banyak tentang refleksi dirinya. Beliau merasa kekurangannya ini dan beliau bisa sendiri untuk memperbaikinya. Saya rasa cukup Bu Tri, terima kasih banyak karena Bu Tri sudah mau saya observasi. Kita sudah melakukan tahapan-tahapan sampai saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.